Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devita Irawati Putri. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bakteri. Bakteri merupakan organisme yang memiliki sel tunggal, tidak memiliki membran inti sel bersifat prokariotik, serta memiliki ukuran mikroskopik, yakni untuk melihatnya kamu perlu menggunakan mikroskop. Struktur sel bakteri termasuk sederhana jika dibanding dengan makhluk hidup lainnya. Bakteri tidak memiliki inti sel atau nukleus, kerangka sel, dan organel lainnya. Contohnya mitokondria dan kloroplas. Dasar pengelompokan bakteri dibagi menjadi 5, yakni bentuk, jumlah dan letak flagel, kebutuhan terhadap oksigen, cara mendapat makanan, dan yang terakhir, karakteristik dinding sel. Yang pertama menurut bentuknya. Menurut bentuknya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah basil atau bacillus, berbentuk batang atau silinder dengan variasi monobasil hanya 1, diplobacillus bergandengan 2, dan streptobacillus bergandengan berbentuk rantai. Meski begitu, ada juga yang berbentuk agak bundar, sehingga disebut Chocobacillus. Contoh bakterinya adalah Bacillus anthracis. Berikut ini adalah gambar yang akan memperjelas bagaimana bentuk dari basil. Yang kedua adalah kokus, berbentuk bulat seperti bola. Variasinya adalah Micrococcus tunggal, Diplococcus bergandengan 2, Tetracoccus bergandengan 4 dan membentuk bujur sangkar, Sarcina bergerombol membentuk kubus, Staphylococcus bergerombol, dan Streptococcus bergandengan membentuk rantai. Salah satu contoh bakterinya adalah Staphylococcus aureus. Berikut ini adalah gambar yang akan memperjelas bagaimana bentuk dari kokus. Yang ketiga adalah spiral atau spirillum. Bakteri yang berbentuk lengkung dan nampak seperti spiral. Variasi bentuknya ada vibrio berbentuk koma jika lengkung kurang dari setengah lingkaran, spiral jika bentuk lengkung lebih dari setengah lingkaran, dan spirochete, bentuk lengkung membentuk struktur yang fleksibel. Contoh bakterinya adalah Treponema pallidum. Berikut ini adalah gambar yang akan memperjelas bagaimana bentuk dari spirillum. Jumlah dan letak flagela. Flagela atau yang sering disebut dengan bulu cambuk adalah bagian dari struktur sel yang berbentuk batang atau spiral dan terletak pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Berikut ini adalah kelompok bakteri berdasarkan flagela. Terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah amfitrik, 1 flagela di setiap sisi. Contohnya adalah Aquaspirillum serpens. Yang kedua, peritrik, flagela di seluruh bagiannya. Contohnya adalah Salmonella typhosa. Yang ketiga, atrik, tidak memiliki flagela. Contohnya adalah Escherichia coli. Yang keempat, monotrik, 1 flagela di salah satu sisi. Contohnya adalah Pseudomonas aeruginosa. Yang terakhir adalah Lophotrik, beberapa flagela di salah satu sisi. Contohnya adalah Pseudomonas fluorescens. Kebutuhan terhadap oksigen.
Berbeda dari makhluk hidup lain yang membutuhkan oksigen, ada beberapa jenis bakteri yang bisa hidup tanpa oksigen. Bakteri jenis ini disebut dengan bakteri anaerob. Meski begitu, tetap ada jenis bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidup, atau sering disebut dengan bakteri aerob. Salah satu contoh bakteri aerob anaerob adalah bakteri nitrifikasi yang akan mengubah amonia menjadi nitrat. Sedangkan contoh bakteri anaerob adalah Micrococcus denitrificans yang akan merombak senyawa menjadi metan. Karakteristik dinding sel. Cara mengelompokkan bakteri berdasarkan karakteristik dinding sel dikenalkan oleh Hans Christian Gram, pertama kali melalui pewarnaan Gram. Pada pengelompokan ini, bakteri dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bakteri Gram negatif. Adalah bakteri yang memiliki lapisan peptidogligan tipis dan dinding sel mampu menyerap warna merah. Contohnya adalah bakteri bergenus Streptomyces, Streptococcus, Mycobacterium tuberculosis, dan lain-lain. Yang kedua adalah bakteri Gram positif, merupakan bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan tebal dan dinding selnya mampu menyerap warna violet. Contohnya adalah bakteri ungu, Enterobacteria, Vibrio, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sama seperti namanya, bakteri tidak berdinding sel berarti tidak memiliki dinding sel. Salah satu bakteri yang bertipe ini adalah bakteri Mycoplasma. Berikutnya adalah cara mendapatkan makanan. Dibagi menjadi 2, yakni bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Bakteri autotrof dibagi menjadi 2, yakni fotoautotrof, membutuhkan energi dari cahaya matahari untuk memproduksi makanan, mengubah bahan anorganik menjadi organik. Contohnya bakteri hijau dan bakteri ungu. Kemoautotrof, memanfaatkan energi dari reaksi kimia untuk membuat makanannya sendiri yang berasal dari bahan organik. Contohnya Nitrobacter, Nitrosococcus, dan Nitrosomonas. Sedangkan bakteri heterotrof dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah parasit, mendapat zat makanan dari bakteri atau inangnya. Contoh, Borrelia. Yang kedua, saprofit, mendapat makanan dari sisa organisme mati. Contohnya, Methanobacterium. Yang ketiga, patogen, dapat menimbulkan penyakit. Contohnya, Clostridium. Yang keempat, apatogen, tidak dapat menimbulkan penyakit. Yang kelima, Eubacteria, disebut juga dengan bakteri murni. Contohnya adalah Monera. Yang terakhir adalah Archaebacteria, bakteri yang dapat hidup di tempat ekstrim. Sekian, itulah tadi presentasi tentang bakteri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.